Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Sahabat Marifat yang dimuliakan Allah, selamat berjumpa lagi, dan pada tayangan kali ini judul risalahnya adalah Makan Kulit Roti. Ya, makan kulit roti. Ini kisah nyata yang menjadi inspirasi pada pembahasan kali ini. Ceritanya tentang seorang kakek yang sangat sayang pada cucunya. Cucu keduanya anak perempuan balita yang pada waktu itu belum masuk sekolah. Pada suatu hari kakek ini memberikan roti tawar yang di atasnya sudah dilapisi susu coklat. Tapi tidak berapa lama si cucu ini mengembalikan kulit rotinya sambil berkata, "Ini kek, gak mau yang ininya." Seraya mengembalikan kulit roti pada sang kakek. Hampir selalu demikian, walaupun bagian atas roti dilapisi macam-macam seperti mentega, kismis, mesis, dan sebagainya. Si kakek menyimpulkan bahwa sang cucu tidak suka bagian kulit rotinya. Bagi kakek solusinya mudah saja, itu kalau kakek ini membeli roti tawar lagi, maka dipilih yang sudah dikelupas kulitnya. Sampai di sini sepertinya tidak ada kaitan makna apa-apa yang bisa diambil. Biasa saja, seperti kehidupan sehari-hari umumnya. Beberapa bulan atau tahun kemudian ketika video ini dirilis, sedang rame-ramenya terjadi fitnah. Ya, maklum saja karena sudah akhir zaman. Fitnah-fitnah bertebaran di muka bumi. Yang salah itu jadi kelihatan benar, dan yang benar itu ya memang benar jadi kelihatan salah. Memang akhir zaman ini sudah diprediksi oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berpesan mewanti-wanti kita agar selalu berhati-hati dan berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Menurut istilah beliau, gigitlah kedua pedoman tersebut dengan geraham. Maksudnya agar kita berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah dengan mengamalkannya. Salah satu contoh fitnah masa kini, seorang tokoh terhormat bisa menjadi tercela karena ulah orang-orang yang jahil dan benci dengki kepada beliau. Di zaman medsos merajalela ini, seorang pecundang bisa melawan pemenang, seorang bodoh bisa melawan seorang alim atau orang yang berilmu, tentunya dengan lisannya lewat medsos tersebut. Banyak kejadian seorang tokoh baik dari sipil, militer, pejabat, bahkan dari tokoh agama yang terhormat bisa menjadi tercela dengan cara omongan tokoh tersebut dipotong, dikanibal, kemudian dinarasikan negatif dan diframing sedemikian rupa seakan-akan tokoh tersebut mengeluarkan pernyataan negatif atau tercela. Ditambah lagi foto atau videonya diedit. Lengkap sudah, tokoh terhormat tersebut menjadi tokoh tercela atau sesat. Langsung menyebar di medsos sehingga netizen ramai-ramai memvonis dan menjustifikasi bahwa tokoh tersebut sesat. Ditambah lagi media massa ikut menyebarkan berita negatif ini. Karena berita-berita yang miring dan heboh atau viral lebih laku dijual daripada berita-berita yang adem. Benarlah ayat Al-Quran bahwa fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan karakter, dan sebagainya. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Tapi ada beberapa orang tokoh dari kejadian tersebut kemudian mengklarifikasi pembicaraan atau pernyataan yang sudah dikeluarkannya. Ternyata setelah didengar secara utuh, pernyataan beliau biasa-biasa saja, tidak ada unsur negatif, dan menurut beliau, omongan beliau itu sudah dipelintir, tentunya oleh orang jahil yang tidak suka atau benci kepadanya. Jadi intinya kita menerima berita atau informasi tidak lengkap dan sudah diedit negatif sedemikian rupa, narasi dan framingnya sehingga menyesatkan. Kembali kepada kisah sang kakek, pada saat ini si kakek tentunya dengan ilham dari Allah, jadi ingat kisah cucunya yang mengembalikan kulit roti. Ternyata ada analogi dan inspirasi di sini. Kalau kita cuma dikasih kulit roti saja, sama ibaratnya kita diberi berita atau info yang sudah dipelintir dan diedit sedemikian rupa sehingga menjadi berita yang tidak enak. Kenapa ini bisa terjadi? Diibaratkan ada suatu pertemuan, misalnya untuk konsumsi di sana disuguhi roti tawar dengan bermacam-macam lapisan atas atau toppingnya. Tapi karena kita terlambat datang, maka ketika sampai di sana kita cuma melihat kulit roti dan sisa-sisa makanan saja. Kita tidak tahu rasa roti utuhnya seperti apa. Kalau kita sampai makan kulit roti atau sisa-sisa makanan tersebut, maka kita seperti orang kelaparan atau rakus. Orang yang waras tentu tidak akan menyuguhi kulit roti tersebut kepada kita yang terlambat datang atau tidak hadir di sana.
Kalau kita ingin dan perlu tahu disuguhi roti apa tadi, kita bisa bertanya kepada petugas di sana. Dan kalau kita berminat dengan roti tersebut, kita bisa membelinya yang baru di toko. Maaf, ini bukan berarti kulit roti tidak bisa dimakan. Tapi kalau dimakan lengkap utuh dengan isi rotinya tentu jauh lebih enak buat dikonsumsi. Tapi kalau kita hanya makan kulit rotinya saja, yang kurang nyaman, seperti orang yang kekurangan makanan atau rakus, sebaiknya kalau sudah tinggal kulit rotinya, bisa diolah lagi jadi makanan baru atau diberikan kepada hewan peliharaan. Justru si kakek saja yang masih polos suci dan balita tidak suka makan kulit roti, sudah bisa membedakan mana yang kurang enak, yang enak, dan lebih enak lagi. Dan ini pelajaran buat kita semua, sebaiknya dan seharusnya kita juga jangan mau jika disuguhi berita-berita atau informasi yang tidak enak. Cek dan recheck dulu, dengarkan secara utuh, baru kita tahu pernyataan sesungguhnya seperti apa. Itu juga dengan kulit roti, kita tidak tahu roti utuh atau aslinya adalah roti apa. Di kasus si cucu mengembalikan kulit roti pada kakeknya bisa diambil pelajaran, karena dapat dianalogikan, ibaratnya kalau kita cuma mendengar atau membaca berita pernyataan negatif, atau dianggap menyesatkan dari seorang tokoh yang selama ini dikenal baik dan terhormat, maka sebaiknya kita cek dan dicek lagi, cari dan dengarkan pernyataan utuhnya, supaya kita jangan mudah terpedaya dengan berita-berita yang sudah dikanibal, dipenggal, dipelintir kalimatnya dan diberi narasi negatif, kemudian di framing sesat, apalagi ditambah lagi dengan video atau foto editan yang negatif. Kalau semua ini kita telan mentah-mentah, maka sama saja ibaratnya seperti kita makan kulit roti. Nah, kita harus hati-hati bila mendapat atau mendengar berita negatif, jangan langsung kita percaya dan langsung kita share, sebarkan berita-berita yang belum pasti ini. Karena ada peringatan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 83. Karena bisa-bisa kita sudah melanggar Al-Quran. Allah berfirman, dan apabila sampai kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka langsung menyiarkannya. Padahal apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya secara resmi dari mereka, yaitu Rasul dan ulil amri. Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah kamu mengikuti syaitan, kecuali sebagian kecil saja di antara kamu. Demikianlah firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 83. Keterangannya, gantinya Rasul sekarang ya ulama warasatil anbiya. Ulil amri itu departemen atau bagian yang berkompeten, mempunyai kewenangan menyiarkan berita demi kemaslahatan umat. Bahkan di Arab Saudi saja ketika undang-undang dasarnya Al-Quran dan As-Sunnah, maka Quran surat An-Nisa ayat 83 tersebut dijadikan undang-undang IT, undang-undang teknologi informasi. Demikianlah para sahabat manfaat pembahasan kali ini, semoga bermanfaat buat kita semua dalam menjalankan di kehidupan sehari-hari agar kita lebih hati-hati lagi di akhir zaman ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.